Kita percayakan kepada aparat kepolisian untuk bisa mencari pelakunya, menemukan pelakunya, lalu sampai kepada pemberi perintahnya. Bukan hanya pada eksekutor di lapangan, tapi pemberi perintahnya. Yang kami terkejut adalah ada nuansa kesengajaan luar biasa di dalam video kalau dibaca. Andri Yunus orang baik. Dia orang yang berintegritas, kritis, dan berani. Apa yang dia Kita semua tentu marah, tapi juga kemarahan itu tidak boleh membabi buta. Tapi juga jangan kemudian jadi takut karena peristiwa ini. Kemarahan ini harus disalurkan secara terstruktur, secara rapi, sehingga dia menjadi daya tekan untuk bisa ada penyelidikan sampai tuntas. Kita percayakan kepada aparat kepolisian untuk bisa mencari pelakunya, menemukan pelakunya, lalu sampai kepada pemberi perintahnya. Bukan hanya pada eksekutor di lapangan, tapi pemberi perintahnya, dan ditegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Jadi ini bukan kejahatan spontan, tapi sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan motif. Dukungan dari semua pihak penting. Bahkan dari Presiden pun harus memberikan perhatian soal ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat, ini adalah orang yang memperjuangkan kepentingan umum, kepentingan kemanusiaan. Kalau orang begini diserang, maka yang rugi kepentingan negara. Terkejut adalah ada nuansa kesengajaan luar biasa di dalam video kalau dibaca. Sudah dilihat ya? Nanti kita bisa lampirin di sini sih harusnya. Kalau dilihat videonya itu kan jalan itu cukup ramai ya di dekat kantor LBH menuju Kontras begitu ya. Tiba-tiba sepi. Dugaan kami ada beberapa pagar yang dihentikan agar kemudian jalanan sepi agar pelaku tidak diketahui. Jadi dia berbelok lalu kemudian mendekati Andri Yunus, sengaja diklakson supaya Andri memperlambat kendaraannya baru dia siram. Nah, video itu terang benderang sebenarnya kelihatan pelakunya dan mudah-mudahan ya ini bisa diusut tuntas. Andri Yunus orang baik. Dia orang yang berintegritas, kritis, dan berani. Apa yang dia lakukan itu bukan untuk kepentingan pribadinya dia. Dia berjuang, dia melakukan sesuatu untuk kepentingan orang banyak. Ini satu poin penting yang ingin saya sampaikan. Dan hari ini dia diserang, atau tadi malam ya, dia diserang. Yang serangannya itu saya yakin maksudnya membunuh. Kenapa? Dia siram pelakunya ini menyiram air keras di area muka. Kalau area muka itu kena air keras, kemungkinan besar gagal nafas dan bisa meninggal orang. Pelaku penyiraman air keras terhadap Andri Yunus sampai saat ini belum ditangkap. Publik bertanya-tanya, kok bisa? Ini sudah hari yang ketiga. Padahal bukti ada di mana-mana. CCTV ada di mana-mana. Kok belum berhasil ditangkap? Menurut saya ada dua kemungkinan. Pertama, penegak hukum tidak serius mengungkap kasus ini. Seperti hanya pada kasus-kasus teror sebelumnya, kepada aktivis, kepada influencer, DJ Doni, Shirley, yang sampai saat ini tidak ada pengungkapan kasus tersebut. Yang kedua, pelaku penyiraman air keras itu ada yang melindungi, ada yang membackingi, sehingga petugas, aparat hukum mengalami kesulitan untuk mengungkap kasus ini. Namun, publik tidak mau tahu, bukti ada di mana-mana, CCTV ada di mana-mana, harus segera diungkap kasus ini, harus segera ditangkap pelaku penyiraman air keras, pelaku teror terhadap Andri Yunus. Andri adalah aktivis dan pejuang pembela hak asasi manusia sudah 10 tahun. Dalam 10 tahun sebagai pembela HAM, dia konsisten untuk berbicara di garis depan bersama Kontras dengan isu-isu yang bahkan kita nggak berani bicara. Isu-isu tentang represifnya aparat, isu-isu tentang bagaimana remilitarisasi menembus ruang-ruang kehidupan sipil dan melanggar banyak hak asasi manusia, ya, berbicara tentang temuan-temuan fakta, mulai dari peristiwa Kanjuruhan, peristiwa kekerasan Agustus, peristiwa banyak sekali, termasuk peristiwa Afan.
serangan terhadap Andri adalah serangan terhadap kita semua. Serangan terhadap masyarakat sipil, serangan terhadap kemanusiaan, serangan terhadap keadilan, serangan terhadap seluruh korban yang sedang perjuangkan hak asasi manusianya. Jadi ini bukan hanya serangan kepada Kontras, pada Andri saja, tapi serangan menyeluruh kepada kita semua yang selama ini kita merasakan kepedihan, ketidakadilan. Andri berjuang bukan hanya di lapangan, di aksi-aksi Kamisan, menggeruduk sidang DPR tertutup, tapi juga bahkan di sidang-sidang litigasi. Dia berbicara lantang sebagai pengacara, membela Del Pedro, membela banyak korban di ruang sidang, dan berhasil banyak membebaskan. Jadi Andri dalam ruang sepak terjangnya, dia jelas sebagai pembela hak asasi manusia yang dalam peraturan internasional wajib dilindungi. Luar biasa, kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus bukan sekedar tindak kriminal biasa. Ini adalah bentuk teror yang brutal. Serangan yang tidak hanya melukai tubuh, tetapi juga mencoba membungkam keberanian dan suara kritis. Namun yang membuat publik semakin geram bukan hanya kejahatannya, melainkan lambannya bahkan nyaris stagnan proses pengungkapan pelaku oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kita hidup di era di mana teknologi pengawasan semakin canggih. Kamera CCTV terpasang di banyak sudut kota. Analisis digital semakin presisi dan kemampuan pelacakan semestinya jauh lebih maju dibandingkan 1 dekade lalu. Dalam konteks itu, ketika sebuah kasus memiliki bukti visual yang disebut-sebut jelas, menampilkan sosok pelaku, publik wajar berharap menegakkan hukum berjalan cepat, tegas, dan transparan. Namun realitas berkata lain. Alih-alih melihat progres signifikan, publik justru disuguhi pernyataan yang berulang, penyelidikan masih berjalan. Kalimat ini yang mungkin dimaksudkan sebagai penegasan proses, lama-kelamaan berubah menjadi simbol stagnasi. Ia terdengar seperti formalitas, bukan komitmen, seolah waktu berjalan, tetapi keadilan tidak bergerak. Nah, di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, ekspektasi terhadap ketegasan hukum sebenarnya sangat tinggi. Narasi tentang negara yang kuat, aparat yang tegas, dan hukum yang tidak pandang bulu telah sering digaungkan. Namun justru dalam kasus seperti ini yang terang benderang di mata publik, janji itu diuji secara nyata. Dan hasil ujiannya setidaknya sejauh ini belum meyakinkan. Nah, keterlambatan dalam mengungkap pelaku bukan hanya soal prosedur yang lambat. Ia membuka ruang bagi spekulasi yang lebih berbahaya. Apakah ada faktor lain yang membuat kasus ini tidak diprioritaskan? Apakah ada kepentingan yang bermain? Atau apakah ini sekedar cerminan dari lemahnya koordinasi dan profesionalisme? Apapun jawabannya, dampaknya sama, kepercayaan publik terkikis. Masyarakat mulai membandingkan. Dalam banyak kasus lain, pelaku kejahatan bisa ditangkap dalam hitungan hari, bahkan jam. Untuk kasus-kasus tertentu, aparat bisa bergerak sangat cepat, sangat presisi, dan sangat efektif. Namun ketika berhadapan dengan kasus penyiraman air keras terhadap seorang aktivis, kecepatan itu seolah menguap. Nah, perbandingan ini melahirkan satu pertanyaan yang sulit dihindari. Apakah semua warga ini benar-benar mendapatkan perlakuan hukum yang sama? Jika jawabannya iya, maka seharusnya tidak ada alasan bagi kasus ini untuk berlarut-larut. Jika jawabannya tidak, maka kita sedang berhadapan dengan masalah yang jauh lebih serius. Daripada sekedar satu kasus kriminal, kita sedang berbicara tentang ketimpangan dalam penegakan hukum itu sendiri. Lebih jauh lagi, kegagalan mengungkap pelaku juga mengirimkan pesan yang berbahaya kepada publik. Ia memberi sinyal bahwa pelaku kekerasan, bahkan yang terekam jelas, bisa saja lolos dari jerat hukum. Ia menciptakan rasa takut bukan hanya bagi korban, tetapi bagi siapapun yang berani bersuara. Nah, dan dalam konteks demokrasi, rasa takut adalah racun. Negara seharusnya hadir untuk melindungi warganya, bukan membuat mereka merasa sendirian menghadapi ancaman. Aparat penegak hukum seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa keadilan tidak hanya ada di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan. Namun dalam kasus Andri Yunus yang terlihat justru sebaliknya, yang muncul adalah kesan bahwa keadilan bisa tertunda tanpa batas yang jelas. Bahwa meskipun bukti ada, kepastian tetap jauh. Ini bukan hanya kegagalan teknis, ini adalah kegagalan moral. Karena setiap hari tanpa kepastian adalah perpanjangan penderitaan bagi korban. Setiap hari tanpa pelaku yang ditangkap adalah pengingat bahwa sistem belum bekerja sebagaimana mestinya. Dan setiap hari tanpa transparansi adalah celah bagi ketidakpercayaan untuk tumbuh semakin besar.
Pemerintahan Prabowo Subianto tidak bisa mengabaikan hal ini. Kredibilitas sebuah rezim tidak hanya diukur dari pidato atau kebijakan besar, tetapi dari bagaimana ia menangani kasus konkret, terutama yang menyangkut keadilan dan keamanan warga. Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di garis depan sorotan. Publik tidak menuntut kesempurnaan, tetapi menuntut keseriusan, transparansi, dan yang paling penting adalah hasil. Jika memang ada kendala, sampaikan secara terbuka. Jika ada perkembangan, informasikan secara berkala. Jangan biarkan ruang publik diisi oleh spekulasi dan kecurigaan akibat minimnya informasi. Karena dalam era keterbukaan seperti sekarang, diam bukan lagi pilihan yang netral. Diam justru memperkuat persepsi negatif. Pada akhirnya, pertanyaan yang terus menggema di tengah masyarakat tetap sederhana, namun sangat tajam. Ketika bukti sudah begitu jelas, mengapa pelaku belum juga terungkap? Nah, pertanyaan ini bukan sekedar kritik, ia adalah tuntutan. Tuntutan agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Tuntutan agar negara hadir secara nyata, dan tuntutan agar keadilan tidak terus-menerus ditunda.